Baik, halo Pak Afrizal dan juga teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan video YouTube kami. Selamat datang di presentasi Startup Ideas dari kelompok 4, yakni yang bertajuk Moodlands, seperti itu. Nah, mungkin sebelum melanjut ke presentasi kami juga ingin memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Kai Syahaya Imani dengan NIM M05211008. Lalu saya sendiri, Gabriel Dijono Susanto dengan NIM L01220067. Lalu juga ada Muhammad Danis Dia Ulhak dengan NIM L01222107. Nah, lalu juga untuk presentasi kami akan berisikan yakni yang dari pertama penjelasan logo, problem statement, target audience, solution overview, key features, market differentiation, monetization strategy, dan yang terakhir adalah future plans dari Moodland. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman atau mungkin Pak Firza juga cukup bertanya-tanya mungkin ya dengan Moodlands itu sendiri apa sih sebenarnya. Jadi, izinkan saya menyambut teman-teman dan juga Pak Frizal. Welcome to our application. Selamat datang di Moodlands. Moodlands hadir sebagai sahabat terpercaya dalam perjalanan menjaga kesehatan mental Anda. Dengan bantuan kecerdasan buatan, kami membantu Anda memahami kondisi emosional lewat cerita dan pengalaman pribadi yang Anda bagikan. Dengan cara yang lembut dan juga tentunya penuh empati. Logo yang kami miliki untuk logo Moodland sendiri memvisualisasikan elemen mata yang abstrak dengan gradasi oranye dan hijau, menunjukkan fokus aplikasi pada refleksi diri dan tracking suasana hati. Perpaduan warna dan desainnya melambangkan perjalanan emosional dan dukungan untuk kesejahteraan mental. Lalu bagaimana dengan problem statement atau mungkin apa yang saat ini sedang dihadapi? Nah, yang pertama adalah kurangnya dukungan emosional. Individu yang kesulitan berekspresi seringkali tidak memiliki alat efektif untuk memahami dan mengelola suasana hati mereka sendiri. Lalu yang kedua, adanya kesulitan mengekspresikan emosi secara verbal. Banyak individu sekarang ini masih merasa kesulitan mengungkapkan perasaan mereka secara lisan kepada orang lain. Seringkali juga mungkin memilih untuk memendam emosi aja deh gitu ya. Lalu yang terakhir, ada kecenderungan memendam perasaan. Kecenderungan memendam perasaan tanpa solusi, pengelolaan yang tepat berpotensi merusak kesehatan mental. Sehingga dari problem statement inilah kami ingin mengajukan atau ingin mengajukan produk Moodless itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Muhammad Dani Sialhaq akan melanjutkan presentasinya. Nah, di mana di sini kami memiliki tiga target audiens, yaitu yang pertama ada orang dewasa, lalu pelajar dan mahasiswa, lalu ada individu yang sulit mengekspresikan diri secara verbal. Nah, orang dewasa ini merupakan golongan yang sering menghadapi tantangan karir, hubungan, dan tanggung jawab hidup yang beragam. Lalu, aplikasi ini dapat menjadi alat untuk menjaga keseimbangan emosional dan melacak kesehatan mental di tengah kesibukannya. Lalu, untuk pelajar dan mahasiswa, mereka ini seringkali menghadapi tekanan akademik dan sosial yang dapat memengaruhi mood mereka. Aplikasi ini dapat membantu mereka mengelola stres, kecemasan, dan emosi lainnya dalam fase hidup yang dinamis ini. Lalu, yang ketiga, yaitu individu yang sulit mengekspresikan diri secara verbal. Nah, siapapun ini tanpa tanpa memandang usia, eh, mereka yang merasa canggung, takut dihakimi, atau tidak memiliki saluran yang aman untuk menceritakan perasaan mereka kepada orang lain akan menemukan Moodlands sebagai ruang pribadi yang berharga. Lalu, yang selanjutnya adalah solution of truth. Di sini, Moodlands merupakan solusi modern yang dirancang untuk membantu pengguna mengenali, merawat, dan meningkatkan kesehatan emosional mereka dengan cara yang mandiri dan mudah diakses. Kalimat ini menjelaskan bahwa Moodlands hadir sebagai aplikasi yang memudahkan pengguna untuk memahami dan menjaga kesehatan mental sendiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, dengan pendekatan yang praktis dan ramah pengguna. Oke, di sini solusi pertama yaitu ada ruang ekspresi tanpa batas. Podlens menyediakan ruang bagi pengguna untuk bebas mencurahkan perasaan, baik lewat tulisan, suara, atau bentuk ekspresi lainnya, tanpa takut dihakimi. Lalu yang kedua ada analisis emosi cerdas dan saran personal.
Dengan teknologi AI, Botnets menganalisis emosi pengguna berdasarkan cerita atau curhatan yang diberikan, lalu memberikan saran atau masukan yang bersifat personal dan sesuai dengan kondisi emosional saat itu. Lalu yang ketiga, yaitu musik sesuai moods dan rekomendasi tempat pendukung. Aplikasi ini menyarankan musik yang sesuai dengan suasana hati pengguna, sekaligus memberikan informasi tentang tempat-tempat pendukung seperti taman tenang, ruang meditasi, atau fasilitas kesehatan mental di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada kemandirian dalam mengelola kesehatan mental. Woodlands menekankan pentingnya self-help dengan membekali pengguna alat dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka secara mandiri dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ini adalah key features atau fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi kami. Itu yang pertama ada mood tracking dan emotional journal. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat suasana hati dan emosi secara rutin, membangun kesadaran lewat jurnal pribadi yang dapat ditinjau kembali. Lalu yang kedua ada Smart Music Recommendation. Booklands merekomendasikan musik yang disesuaikan dengan suasana hati pengguna secara otomatis, membantu meredakan stres atau memperkuat perasaan positif. Mental health. Lalu yang ketiga ada mental health support dan therapy recommendation. Pengguna dapat menemukan dukungan profesional serta lokasi atau tempat yang mendukung kesehatan mental di sekitar mereka, seperti taman tenang, tempat meditasi, atau klinik psikologi. Lalu ada misalnya ada eh, personalized insight dan tips. Aplikasi memberikan saran dan wawasan yang dipersonalisasi berdasarkan data dan aktivitas pengguna, seperti tips manajemen stres atau motivasi harian yang sesuai dengan kondisi emosional. Lalu ada community support. Bootlands menyediakan ruang komunitas yang aman dan anonim di mana pengguna dapat berbagi cerita, mendapatkan dukungan, serta terhubung dengan orang-orang yang memiliki eh, hal serupa, serta terhubung dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Lalu yang terakhir ada interactive visual report, yaitu fitur yang menyajikan perkembangan emosional pengguna dalam bentuk grafik atau visual interaktif, memudahkan pengguna memahami pola emosi mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan market differentiation atau perbedaan utama fitur-fitur kami dengan dua kompetitor lain di bidang yang sama, yaitu Wisa dan Webot Health. Yang pertama, kami memiliki kemampuan AI untuk analisis emosi secara alami. Kemudian, setelah emosi pengguna itu dianalisis, kami menyediakan terapi musik yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan juga rekomendasi lokasi real time yang dimana ini sesuai dengan mood pengguna. Misal pengguna itu moodnya sedang bagus, disarankan ke tempat-tempat yang menyenangkan, mungkin seperti taman. Kemudian misal moodnya itu sedang buruk, mungkin disarankan untuk bantuan mental seperti psikolog atau psikiater terdekat. Kemudian kami juga menyediakan solusi nyata dari analisis ke tindakan. Jadi kami tidak hanya mengidentifikasi pengguna itu sedang um, memiliki mood apa, tapi kami juga menyediakan solusi untuk menangani emosi yang sedang dialami pengguna. Kemudian, untuk monetization strategy atau strategi kami untuk meraih keuntungan, yang pertama adalah kami menyediakan freemium model atau memberikan fitur-fitur dasar seperti tracking mood secara gratis agar nantinya pengguna-pengguna makin tertarik untuk menggunakan fitur-fitur kami yang lainnya. Kemudian, kami juga menyediakan partnership atau affiliate marketing di mana kami bisa mendapatkan keuntungan pemasukan dari komisi referral layanan musik, klinik kesehatan mental, dan sponsor dari konten-konten wellness. Kemudian kami juga mengembangkan enterprise atau B2B model dengan cara bekerja sama dengan perusahaan, sekolah, maupun universitas.
Kemudian kami juga menyediakan one-time purchase features, di mana kami memiliki fitur panduan chatbot khusus untuk krisis mental yang dapat dibeli dengan sekali saja. Selanjutnya, future plans atau rencana-rencana kami ke depannya untuk mengembangkan Moodlens. Yang pertama, dari segi teknologi dan fitur, Moodlens akan mengembangkan teknologi berbasis suara dan integrasi dengan perangkat wearable untuk meningkatkan pengalaman serta akurasi deteksi emosi pengguna. Yang kedua, dari segi ekspansi layanan, layanan kami akan diperluas dengan menghadirkan fitur konsultasi psikolog, forum komunitas, serta konten-konten yang disesuaikan dengan budaya lokal dari si pengguna. Kemudian dari segi impact dan sustainability, Moodlens juga akan mendukung penelitian akademik melalui data anonim dan menyediakan versi gratis bagi masyarakat terpencil sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kemudian dari skala bisnis, Moodlens akan menargetkan menjadi super app kesehatan mental berskala global yang adaptif terhadap kebutuhan dan budaya lokal dari berbagai negara. Sekian presentasi startup idea dari kami, Moodlens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.